Baik, kita kembali lagi ya di mata kuliah kewarganegaraan. Kita akan membahas bab 9, jadi bagaimana urgensi dan tantangan ketahanan nasional dan bela negara bagi Indonesia dalam membangun komitmen kolektif kebangsaan. Ketahanan nasional merupakan salah satu konsumsi kenegaraan Indonesia. Ketahanan sebuah bangsa pada dasarnya dibutuhkan guna menjamin serta memperkuat kemampuan bangsa yang bersangkutan baik dalam rangka mempertahankan kesatuannya, menghadapi ancaman yang datang maupun mengupayakan sumber daya guna memenuhi kebutuhan hidup. Dengan demikian, ketahanan bangsa merupakan kemampuan suatu bangsa untuk mempertahankan persatuan dan kesatuannya, memperkuat daya dukung kehidupannya, menghadapi segala bentuk ancaman yang dihadapinya sehingga mampu melangsungkan kehidupannya dalam mencapai kesejahteraan bangsa tersebut. Konsepsi ketahanan bangsa ini dalam konteks Indonesia dirumuskan dengan nama ketahanan nasional, disingkat TANAS. Upaya menyelenggarakan ketahanan nasional ini dapat diwujudkan dengan bela negara. Di bab ini akan mengajak, mengkaji, dan memperdalam lebih lanjut perihal ketahanan nasional dan konsep bela negara. Nah, itu di gambar 9.1 ini berkarya untuk mempertahankan Indonesia yang satu gitu ya. Nah, jadi kita harus benar-benar bersama-sama gitu ya, berkarya gitu di bidang kita masing-masing gitu ya, terutama di bidang teknik gitu ya. Ini untuk mempertahankan ketahanan Indonesia. Dan sesuai dengan kaidah pembelajaran ilmiah yang aktif, nanti di sini bisa Anda menelusuri, menanya, menggali, membangun argumentasi, dan mendeskripsikan kembali konsep ketahanan nasional dan bela negara baik secara tulisan maupun lisan. Dan setelah mempelajari bab ini diharapkan menjadi calon sarjana dan juga profesional yang bersikap ikhlas dalam menghadapi tantangan penguatan ketahanan nasional bagi Indonesia untuk mempertahankan dan mengisi kemerdekaan Indonesia. Berani dan siap menghadapi gangguan ketahanan nasional dengan cara membangun komitmen kolektif yang kuat dari seluruh komponen bangsa untuk mengisi kemerdekaan Indonesia. Mampu menganalisis urgensi dan tantangan ketahanan nasional bagi Indonesia dalam membangun komitmen kolektif yang kuat dari seluruh komponen bangsa untuk mengisi kemerdekaan Indonesia dan mampu menyajikan hasil kajian kelompok mengenai suatu kasus terkait tantangan ketahanan nasional bagi Indonesia dalam membangun komitmen kolektif yang kuat dari seluruh komponen bangsa untuk mempertahankan dan mengisi kemerdekaan Indonesia. Ini kita masuk ke bab A, menelusuri konsep dan urgensi ketahanan nasional dan bela negara. Apa itu ketahanan nasional? Apa itu bela negara? Kita akan bahas itu ya. Guna menelusuri konsep atau istilah ketahanan nasional dan bela negara, kita akan simak secara seksama, ada pemberitaan di bawah ini gitu ya, tentang ketahanan pangan nasional belum terganggu bencana. Di sini ada berita antara news gitu ya. Kudus, Menteri Pertanian Suswono mengatakan bahwa bencana alam di beberapa daerah tanah air hingga saat ini belum mengganggu ketahanan pangan secara nasional. Berdasarkan laporan yang kami terima, termasuk bencana gunung erupsi Sinabung, itu dampak terhadap ketahanan pangan relatif masih kecil, bahkan dari sisi presentasinya juga kecil, karena tanaman padi puso tidak lebih dari 40.000 hektar. Ujarnya saat ditemui setelah rapat koordinasi dengan beberapa kabupaten di pendopo Kabupaten Kudus, di Kudus, Selasa. Luas tanaman padi secara nasional, kata dia, berkisar 13,5 juta hingga 14 juta hektar, sehingga persentase tanaman padi puso masih tergolong kecil. Meski demikian, dia mengingatkan semua daerah di tanah air untuk tetap waspada, itu mengingat curah hujan tinggi diprediksi masih berlangsung hingga pertengahan Februari 2014. Dengan demikian, kemungkinan terjadi bencana banjir masih bisa terjadi kembali. Areal tanaman padi puso di sejumlah daerah
termasuk di daerah sentra pangan seperti Kabupaten Kudus, Batu, Demak, Jepara, dan Grobogan akan segera mendapatkan bantuan benih tanaman padi. Diharapkan mereka segera melakukan penanaman kembali setelah banjir di daerah setempat reda tanpa ada jeda, ujarnya. Pada kesempatan tersebut, dia juga berharap agar tanaman padi yang hingga saat ini terendam banjir tidak rusak atau busuk, gitu ya. Ia mengatakan stok benih cadangan nasional padi mencapai 13.600 ton dan bisa ditanam di areal seluas 565.000 hektar, termasuk stok benih jagung dan kedelai. Setiap saat cadangan benih nasional bisa didistribusikan kepada daerah yang membutuhkan, mengingat potensi banjir masih ada, gitu ya, ujarnya. Pendistribusian benih, bantuan benih tersebut katanya harus mempertimbangkan kesiapan daerah untuk kembali menanam tanaman padi yang rusak akibat bencana alam. Selain dibantu benih tanaman padi, para petani yang tanaman padinya busuk juga akan dibantu biaya pengolahan bahan 2,7 per hektar terkait dengan rencana produksi padi nasional selama 2014. Katanya ditargetkan bisa mencapai 76 juta ton gabah kering giling atau GKG, gitu ya, dibanding tahun 2013 yang bisa mencapai 71,8 juta ton GKG. Target tahun ini memang terjadi peningkatan cukup signifikan, ujarnya. Meski demikian dia mengaku optimistis, gitu ya, bisa mencapai target produksi pangan tersebut, mengingat sudah ada rencana aksi Bukit Tinggi. Ia mengakui aksi Bukit Tinggi tersebut memang belum ada dukungan anggaran karena masih menunggu pembahasan di Kementerian Perekonomian. Apabila rencana aksi Bukit Tinggi dijalankan semua, dia optimistis potensi untuk mencapai target pangan 76 juta ton gabah bisa tercapai. Kemudian ada berita Sekjen DPR peduli ketahanan keluarga 23 Desember 2013. Sekretaris Jenderal DPR RI Nantuning Tiasiti, gitu ya, menyatakan akan memberikan perhatian penuh pada upaya membangun ketahanan keluarga di lingkungan kesekjenan. Ia meyakini fondasi keluarga karyawan yang kuat akan berpengaruh positif bagi kinerja. Saya sering menekankan sesibuk apapun di kantor, pulang malam jangan sampai melupakan keluarga. Keluarga harus nomor satu. Kondisi keluarga jelas mempengaruhi pekerjaan baik perorangan, unit kerja, dan pada akhirnya institusi, katanya usai memimpin upacara dalam rangka peringatan Hari Ibu ke-85 di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Senin 23/12 tahun 2013, gitu ya. Dalam upacara tersebut, Sekjen DPR menyampaikan sambutan meteorologis Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang mengkhawatirkan runtuhnya fondasi ketahanan dalam keluarga. Ini terlihat dari maraknya berbagai persoalan bangsa dan kompleksitas masalah sosial yang terjadi di masyarakat, seperti trafficking, pornografi, infeksi menular seksual, dan HIV/AIDS, narkoba, dan juga kriminalitas lainnya. Ketahanan keluarga melalui penanaman nilai-nilai budi pekerti dan iman dan takwa menjadi salah satu pilar untuk menjawab dan mengatasi berbagai permasalahan. Demikian paparan Menteri dalam sambutan tertulisnya. Ia juga mengajak perempuan Indonesia untuk maju terus menjaga sosok yang mandiri, kreatif, dan inovatif, percaya diri, sehingga bersama laki-laki menjadi kekuatan besar dalam membangun bangsa. Acara bendera gitu dalam rangka peringatan Hari Ibu yang diikuti oleh karyawan Sekjen MPR DPR DPD berlangsung hikmat, gitu ya, tidak seperti peringatan Hari Besar Nasional lain. Kali ini seluruh petugas upacara yang terlibat adalah perempuan. Saya kira perempuan bisa berperan di semua bidang dan kebiasaan seluruh petugas pada upacara peringatan Hari Ibu adalah perempuan cukup bagus, ujar Sekjen DPR yang berkesempatan memberi ucapan selamat kepada komandan upacara Edrida Pulungan yang sehari-hari bertugas di bagian kajian kebijakan dan hukum Sekjen DPR RI, DPD di RI, gitu ya. Ini ada beberapa istilah dari pemberitaan media massa di atas terkait dengan konsep ketahanan, gitu ya. Selain istilah ketahanan nasional, ada pemberitaan itu ada istilah ketahanan pangan dan ketahanan keluarga. Ini bisa membuat kalimat yang menggunakan kata ketahanan. Apa simpulan Anda tentang
kata ketahanan nanti bisa ditelusuri gitu ya, kata ketahanan dari berbagai sumber. Istilah ketahanan nasional yang memang memiliki pengertian dan cakupan yang luas gitu ya. Sejak konsep ini diperkenalkan oleh Lembaga Pertahanan Nasional Republik Indonesia Lemhanas RI pada sekitar tahun 1960-an. Jadi perkembangan dan dinamika konsepsi ketahanan nasional sampai sekarang gitu. Dan adalah kita telusuri istilah ketahanan nasional ini secara etimologi. Ketahanan berasal dari kata tahan, yang berarti tabah, kuat, dapat menguasai diri gitu ya, gigih dan tidak mengenal menyerah. Ketahanan memiliki makna mampu, tahan, dan kuat menghadapi segala bentuk tantangan dan ancaman yang ada guna menjamin kelangsungan hidupnya. Sedangkan kata nasional berasal dari kata nation yang berarti bangsa sebagai pengertian politik ya. Bangsa dalam pengertian politik adalah persekutuan hidup dari orang-orang yang telah menegara. Ketahanan nasional secara etimologi dapat diartikan sebagai mampu, kuat, dan tangguh dari sebuah bangsa dalam pengertian politik. Kemudian bagaimana dengan pengertian ketahanan nasional secara terminologi? Satu, ada wajah ketahanan nasional Indonesia. Gagasan pokok dari ajaran ketahanan nasional adalah bahwa suatu bangsa atau negara hanya akan dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya apabila negara atau bangsa itu memiliki ketahanan nasional. Sekarang cobalah Anda refleksikan pada diri sendiri. Seorang akan mampu mempertahankan kelangsungan hidupnya hanya apabila orang tersebut memiliki ketahanan diri. Nah, apakah benar demikian ini menurut Anda? Nanti bisa dipikirkan gitu ya. Kemudian apakah sebenarnya yang dimaksud ketahanan nasional atau disingkat TANAS itu gitu ya? Menurut salah seorang ahli ketahanan nasional Indonesia, GPHS Surya Mataraman, definisi ketahanan nasional mungkin berbeda-beda karena penyusun definisi melihatnya dari sudut yang berbeda pula gitu ya. Menurutnya ketahanan nasional memiliki lebih dari satu wajah. Dengan perkataan lain, ketahanan nasional berwajah ganda, yakni ketahanan nasional sebagai konsepsi, ketahanan nasional sebagai kondisi, dan ketahanan nasional sebagai strategi. Dalam himpunan Lemhanas tahun 1980 gitu ya, berdasar pendapat di atas terdapat tiga pengertian ketahanan nasional atau disebut sebagai wajah ketahanan nasional, yakni pertama ada ketahanan nasional sebagai konsepsi atau doktrin, ketahanan nasional sebagai kondisi, ketahanan nasional sebagai strategi, cara atau pendekatan. Untuk dapat memahami ketahanan nasional sebagai suatu konsepsi, ini pengertian pertama perlu diingatkan bahwa ketahanan nasional adalah suatu konsepsi khas bangsa Indonesia yang digunakan untuk dapat menanggulangi segala bentuk dan ancaman-ancaman yang ada. Konsepsi ini dibuat dengan menggunakan ajaran Astagatra gitu ya. Oleh karena itu konsepsi ini dapat dinamakan ketahanan nasional Indonesia berlandaskan pada ajaran Astagatra, bahwa kehidupan nasional ini dipengaruhi oleh dua aspek, yakni aspek alamiah yang berjumlah 3 unsur, yaitu Trigatra, dan aspek sosial yang berjumlah 5 unsur atau Pancagatra. Trigatra dan Pancagatra digabung jadi Astagatra gitu ya, yang berarti 8 aspek atau unsur. Dan apakah ketahanan nasional dalam pengertian pertama ini dapat dianggap sebagai doktrin? Dikatakan lanjut oleh GPHS Surya Mataraman gitu ya, bahwa apabila bangsa Indonesia ini tidak hanya menganggap ketahanan nasional sebagai konsepsi, tetapi sudah merupakan suatu kebenaran yang dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam menentukan kebijakan, maka ketahanan nasional dapat dianggap sebagai doktrin. Ketahanan nasional sebagai kondisi, pengertian kedua ini sebagai ilustrasi apabila kita mengatakan bahwa ketahanan nasional Indonesia pada masa kini lebih tinggi tingkatannya dibanding tahun lalu. Kondisi Indonesia tersebut diukur dengan menggunakan konsepsi ketahanan nasional Indonesia, yakni ajaran Astagatra gitu ya. Ketahanan nasional ini dirumuskan sebagai kondisi yang dinamis, sebab kondisi itu memang senantiasa berubah dalam arti dapat meningkat atau menurun. Jadi kondisi itu tidak bersifat statis atau tetap gitu ya. Ketahanan nasional sebagai strategi, pengertian 3 gitu ya, berkaitan dengan pertanyaan tentang apa sebab dan bagaimana Indonesia bisa survive walaupun menghadapi banyak ancaman dan bahaya. Jawaban sederhana adalah karena bangsa Indonesia menggunakan strategi ketahanan nasional. Jadi dalam pengertian ketiga ini ketahanan nasional dipandang sebagai
cara atau pendekatan dengan menggunakan ajaran Astagatra yang berarti mengikut sertakan segala aspek alamiah dan sosial guna diperhitungkan dalam menanggulangi ancaman yang ada. Kemudian tentang 3 wajah ketahanan nasional ini selanjutnya berkembang dan terumuskan dalam dokumen kenegaraan, misalnya pada naskah garis besar haluan negara GBHN. Pada naskah GBHN tahun 1998 dikemukakan definisi ketahanan nasional. Pertama, untuk tetap memungkinkan berjalannya pembangunan nasional yang selalu harus menuju ke tujuan yang ingin dicapai dan agar dapat secara efektif dielakkan dari hambatan, tantangan, ancaman, dan gangguan yang timbul baik dari luar maupun dari dalam, maka pembangunan nasional diselenggarakan melalui pendekatan ketahanan nasional yang mencerminkan keterpaduan antara segala aspek kehidupan nasional bangsa secara utuh dan menyeluruh. Kedua, ketahanan nasional adalah kondisi dinamis yang merupakan integrasi dari kondisi tiap aspek kehidupan bangsa dan negara. Pada hakikatnya, ketahanan nasional adalah kemampuan dan ketangguhan suatu bangsa untuk dapat menjamin kelangsungan hidup menuju kejayaan bangsa dan negara. Berhasilnya, pembangunan nasional akan meningkatkan ketahanan nasional. Selanjutnya, ketahanan nasional yang tangguh akan mendorong pembangunan nasional. Ketahanan nasional meliputi ketahanan ideologi, ketahanan politik, ketahanan ekonomi, ketahanan sosial budaya, dan ketahanan pertahanan keamanan. Ketahanan ideologi adalah kondisi mental bangsa Indonesia yang berlandaskan keyakinan akan kebenaran ideologi Pancasila yang mengandung kemampuan untuk menggalang dan memelihara persatuan dan kesatuan nasional dan kemampuan menangkal penetrasi ideologi asing serta nilai-nilai yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Ketahanan politik adalah kondisi kehidupan politik bangsa Indonesia yang berlandaskan demokrasi politik berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang mengandung kemampuan memelihara sistem politik yang sehat dan dinamis serta kemampuan menerapkan politik luar negeri yang bebas dan aktif. C. Ketahanan ekonomi adalah kondisi kehidupan perekonomian bangsa yang berlandaskan demokrasi ekonomi yang berdasarkan Pancasila yang mengandung kemampuan memelihara stabilitas ekonomi yang sehat dan dinamis serta kemampuan menciptakan kemandirian ekonomi nasional dengan daya saing yang tinggi dan mewujudkan kemakmuran rakyat yang adil dan merata. D. Ketahanan sosial budaya adalah kondisi kehidupan sosial budaya bangsa yang dijiwai kepribadian nasional berdasarkan Pancasila yang mengandung kemampuan membentuk dan mengembangkan kehidupan sosial budaya manusia dan masyarakat Indonesia yang beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Rukun bersatu, cinta tanah air, berkualitas, maju, dan sejahtera dalam kehidupan yang serba selaras, serasi, seimbang, serta kemampuan menangkal penetrasi budaya asing yang tidak sesuai dengan kebudayaan nasional. E. Ketahanan pertahanan keamanan adalah kondisi daya tangkal bangsa yang dilandasi kesadaran bela negara seluruh rakyat yang mengandung kemampuan memelihara stabilitas pertahanan keamanan negara yang dinamis, mengamankan pembangunan dan hasil-hasilnya, serta kemampuan mempertahankan kedaulatan negara dan menangkal segala bentuk ancaman. Masing-masing rumusan tersebut dapat dikembalikan pada 3 wajah ketahanan nasional. Jadi bisa Anda identifikasi mana rumusan yang mencerminkan masing-masing wajah ketahanan nasional. Dalam gambar 9.2 itu ada konsep ketahanan nasional dalam 3 wajah. Ya, ada tanah sebagai strategi, tanah sebagai kondisi, tanah sebagai konsepsi, dan di situ ada beririsan adalah Astagatra gitu ya, yang mewakili ketiganya gitu ya. Kemudian perihal adanya 3 wajah atau pengertian ketahanan nasional diperkuat kembali oleh Basri tahun 2002 bahwa ketahanan nasional itu memiliki wajah sebagai berikut: ada sebagai kondisi, sebagai doktrin, sebagai metode. Dan tanah sebagai kondisi adalah sesuai dengan rumusan ketahanan nasional pada umumnya. Tanah sebagai doktrin berisi pengaturan penyelenggaraan keamanan dan kesejahteraan dalam kehidupan nasional. Tanah sebagai metode adalah pendekatan pemecahan masalah yang bersifat integral, komprehensif, menggunakan ajaran Astagatra. Kemudian di 2, dimensi dan ketahanan nasional berlapis. Selain 3 wajah atau pengertian ketahanan nasional Indonesia juga memiliki banyak dimensi dan konsep
ketahanan berlapis oleh karena aspek-aspek baik alamiah dan sosial atau istilahnya astagalatra tadi ya, ini mempengaruhi kondisi ketahanan nasional, maka dimensi aspek atau bidang dari ketahanan Indonesia juga berkembang. Dalam skala nasional dan sebagai konsepsi kenegaraan ada istilah ketahanan nasional, selanjutnya berdasar aspek-aspeknya ada ketahanan nasional bidang politik, sosial, ekonomi, budaya, ketahanan keamanan. Dari situ kita mengenal istilah ketahanan politik, ketahanan budaya, ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan keamanan. Jika diperinci lagi pada bidang-bidang kehidupan yang lebih kecil, kita mengenal istilah ketahanan energi, ketahanan pangan, ketahanan industri, dan sebagainya. Ketahanan nasional berdimensi ini dapat digambarkan sebagai berikut saja di situ dalam gambar 9.3 dimensi dalam ketahanan nasional. Semuanya ada sumber yaitu ketahanan nasional. Jadi disebutkan ada ketahanan sosial, budaya, politik, ekonomi, dan ideologi. Kemudian konsep ketahanan nasional berlapis, artinya ketahanan nasional sebagai kondisi yang kokoh dan tangguh dari sebuah bangsa tentu tidak terwujud jika tidak dimulai dari ketahanan pada lapisan-lapisan di bawahnya. Terwujudnya ketahanan pada tingkat nasional atau ketahanan nasional bermula dari adanya ketahanan diri atau individu, berlanjut pada ketahanan keluarga, ketahanan wilayah, ketahanan regional, lalu berpuncak pada ketahanan nasional dalam Basri tahun 2002. Ketahanan nasional berlapis dapat digambarkan sebagai berikut. Ini ada gambar 9.4. Ketahanan berlapis, ketahanan nasional dimulai dari ketahanan lapis sebelumnya, di mana di dalam ini ada ketahanan diri, berpengaruh dari ketahanan keluarga, dan nanti selanjutnya ada ketahanan wilayah, ketahanan regional, hingga ketahanan nasional. Dan di nomor ketiga ada bela negara sebagai upaya mewujudkan ketahanan nasional. Untuk menelusuri konsep bela negara ini silakan disimak dengan seksama, ada pemberitaan dari media berikut dengan judul ribuan siswa perbatasan bela negara Sini ribuan siswa SMA di perbatasan wilayah Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara mengikuti penyuluhan bela negara yang dilaksanakan TNI AD dari Satgas Pamtas Yonif 100 Raider Bukit Barisan, karena Komandan Satgas Pamtas Yonif 100 Raider Bukit Barisan Letkol Infantri Asafta Feriansyah di Nunukan Rabu 26 Februari menyatakan penyuluhan bela negara ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan rasa nasionalisme para siswa di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia. Ia mengaku sengaja menghadirkan siswa sebagai peserta penyuluhan untuk menjaga nasionalisme mereka ini selalu selaku generasi muda sebagai pelanjut kepemimpinan bangsa, dan penyuluhan bela negara ini menghadirkan materi dari kalangan TNI dan kepolisian setempat dan masih dalam rangkaian bakti sosial serta tugas menjaga wilayah perbatasan di daerah itu. Pesertanya diambil dari siswa karena sebagai generasi muda perlu memahami pentingnya sikap nasionalisme terutama di wilayah perbatasan. Ini ujar Sabda Feriansyah. TNI berkewajiban menumbuhkan patriotisme di kalangan masyarakat di wilayah perbatasan terutama dari unsur generasi muda seperti siswa sekolah. Kemudian menurut Sabda Feriansyah, pengetahuan bela negara perlu tetap ditanamkan dalam jiwa masyarakat Indonesia guna mengantisipasi melunturnya rasa memiliki terhadap bangsa dan negara sendiri. Kita tidak ingin rasa memiliki terhadap bangsa dan negara sendiri menjadi luntur, apalagi kondisi di wilayah perbatasan di Kabupaten Nunukan, ketergantungan sosial ekonomi masyarakat pada Malaysia ini sangat tinggi, Berdasarkan di berita itu, maka apakah bela negara mesti berarti mengangkat senjata atau berperang dengan pihak baik guna mempertahankan negara? Tidak, kita bisa belajar dari diri sendiri, memperbaiki diri, dan bermanfaat untuk bagi sekitar. Kemudian istilah bela negara ini dapat kita temukan dalam rumusan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar NRI 1945, ini pasal 27 ayat 3 menyatakan setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelian negara. Dalam buku Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar NRI 1945 oleh MPR 2012 dijelaskan bahwa pasal 27 ayat 3 ini dimaksudkan untuk memperteguh konsep yang dianut bangsa dan negara Indonesia di bidang pembelaan negara, yakni upaya bela negara bukan hanya monopoli TNI, tapi merupakan hak sekaligus kewajiban setiap warga negara.
Oleh karena itu, tidak benar jika ada anggapan bela negara berkaitan dengan militer atau militerisme gitu ya. Dan seolah-olah kewajiban dan tanggung jawab untuk membela negara hanya terletak pada Tentara Nasional Indonesia. Berdasarkan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945, dapat disimpulkan bahwa usaha pembelian negara merupakan hak dan kewajiban setiap negara Indonesia. Ya, hal ini berkonsekuensi bahwa setiap warga negara berhak dan wajib untuk turut serta dalam menentukan kebijakan tentang pembelian negara melalui lembaga-lembaga perwakilan sesuai dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan perundang-undangan yang berlaku, termasuk pula aktivitas bela negara. Selain itu, setiap warga negara dapat turut serta dalam setiap usaha pembelaan negara sesuai dengan kemampuan dan profesi masing-masing. Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, Pasal 9 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara. Dan dalam bagian penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tersebut dinyatakan bahwa upaya bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Upaya bela negara selain sebagai kewajiban dasar manusia, juga merupakan kehormatan bagi warga negara yang dilandaskan dengan penuh kesadaran, tanggung jawab, dan rela berkorban dalam pengabdian kepada negara dan bangsa. Dan jika bela negara ini tidak hanya mencakup perang mempertahankan negara, maka konsep ini bisa memiliki cakupan yang luas gitu ya. Bela negara dapat dibedakan secara fisik maupun non-fisik. Secara fisik yaitu dengan cara memanggul senjata menghadapi serangan atau agresi musuh. Bela negara secara fisik dilakukan untuk menghadapi ancaman dari luar. Pengertian ini dapat disamakan dengan bela negara dalam arti militer. Sedangkan bela negara secara non-fisik dapat didefinisikan sebagai segala upaya untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia dengan cara meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara, menanamkan kecintaan terhadap tanah air, serta berperan aktif dalam memajukan bangsa dan negara, termasuk penanggulangan ancaman. Di bela negara demikian dapat dipersamakan dengan bela negara secara non-militer. Bela negara perlu kita pahami dalam arti luas, yaitu secara fisik maupun non-fisik. Pemahaman demikian diperlukan oleh karena dimensi ancaman terhadap bangsa dan negara dewasa ini tidak hanya ancaman yang bersifat militer, tetapi juga ancaman yang bersifat non-militer atau nirmiliter. Yang dimaksud ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan, baik dari dalam maupun luar negeri, yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman militer adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata yang terorganisasi yang dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan kedaulatan negara dan keutuhan wilayah negara dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman nirmiliter pada hakikatnya adalah ancaman yang menggunakan faktor-faktor nirmiliter yang dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Nah, setelah mengenal jenis-jenis ancaman baik militer dan nirmiliter, diperlukan identifikasi bentuk-bentuk bela negara apa sajakah yang dapat dilakukan warga negara. Tentu saja bentuk atau wujud bela negara disesuaikan dengan jenis ancaman yang terjadi. Dan B, menanya alasan mengapa diperlukan ketahanan nasional dan bela negara gitu ya. Ada negara Yugoslavia gitu ya. Negara ini sekarang tinggal kenangan gitu ya. Wilayah itu kini terpecah dalam banyak negara baru seperti Bosnia Herzegovina, Kroasia, Serbia, Slovenia, Makedonia, dan Montenegro. Bahkan Kosovo telah memproklamirkan dirinya sebagai negara baru meskipun tidak banyak mendapat pengakuan dari negara lain. Yugoslavia ini dikenal sebagai negara republik terbesar semenanjung Balkan
Merdeka pada tahun 1945 dengan merubah bentuk kerajaan menuju republik di bawah kepemimpinan Joseph Broz Tito. Nama resminya adalah Republik Rakyat Federal Yugoslavia yang berideologi komunis gitu ya. Namun sejak tahun 1990-an mulai timbul perpecahan dan perang saudara sampai tahun 2001. Di antara rentang waktu tersebut gitu ya, negara-negara bagian mulai memproklamirkan kemerdekaannya. Tanggal 4 Februari 2003 Republik Federal Yugoslavia dibentuk ulang menjadi Uni Negara Serbia dan Montenegro. Dengan ini berakhirlah perjalanan panjang negara Yugoslavia. Jadilah sekarang ini negara Yugoslavia tinggal kenangan. Nah, di situ ada gambaran gitu ya. Di gambar 9.5 Yugoslavia yang kini terpecah dalam banyak negara. Nah, jadi beberapa negara kemungkinan ini ada pertanyaan, mungkinkah dapat terjadi di negara kita? Nah, kita harus tetap menjaga gitu ya dengan ketahanan nasional gitu ya. Apakah yang menyebabkan kehancuran Yugoslavia ini karena tidak kuat lagi tingkat ketahanan nasional negara Yugoslavia, terutama dari segi ketahanan aspek ideologi. Dalam sejarah dunia ada banyak contoh negara yang hilang atau bubar ketika mengarungi kehidupannya. Misalnya negara Cekoslovakia gitu ya, negara Uni Soviet, dan nanti Anda juga bisa memberi contoh yang lain gitu ya. Nah, kemudian terakhir, apakah Indonesia ada potensi? Nah, jadi kita diharapkan ini yang menjaga ketahanan nasional bersama-sama agar tidak terjadi perpecahan seperti negara Yugoslavia yang tadi kita simak gitu ya. Dalam lingkup kecil, ketahanan nasional pada aspek-aspek tertentu juga turut menentukan kelangsungan hidup sebuah negara. Nah, ini Anda masih ingatkah pada tahun 1997-98 ini ketahanan ekonomi Indonesia tidak kuat lagi dalam menghadapi ancaman krisis moneter yang berlanjut pada krisis politik. Bagaimana telah diuraikan sebelumnya, ketahanan nasional memiliki banyak dimensi atau aspek, serta adanya ketahanan nasional berlapis. Ini pada akhirnya patut dipertanyakan mengapa sebuah bangsa memerlukan ketahanan nasional. Apa kemungkinan yang terjadi jika kondisi ketahanan nasional tidak kokoh, dan apa kemungkinan yang terjadi jika seseorang juga tidak memiliki ketahanan diri yang tangguh. Dan C, menggali sumber historis sosiologis politik tentang ketahanan nasional dan bela negara, dan sejak kapan dan bagaimana munculnya konsep ketahanan nasional di Indonesia ini. Terdapat latar belakang sejarah, sosiologis, dan kepentingan nasional sehingga muncul konsep ketahanan nasional ini. Secara historis, gagasan tentang ketahanan nasional bermula pada awal tahun 1960-an. Di kalangan militer, Angkatan Darat di SSKAD, yang sekarang bernama SESKUAD, gitu ya, dalam Sunarti tahun 97. Masa itu sedang meluasnya pengaruh komunisme yang berasal dari Uni Soviet dan Cina. Pengaruh komunisme menjalar sampai kawasan Indochina sehingga satu persatu kawasan Indochina menjadi negara komunis seperti Laos, Vietnam, dan Kamboja. Tahun 1960-an terjadi gerakan komunis di Filipina, Malaysia, Singapura, dan Thailand. Bahkan gerakan komunis Indonesia mengadakan pemberontakan pada 30 September 1965, namun akhirnya dapat diatasi. Ya. Sejarah keberhasilan bangsa Indonesia menangkal ancaman komunis tersebut menginspirasi para petinggi negara, khususnya para petinggi militer ini, untuk merumuskan sebuah konsep yang dapat menjawab mengapa bangsa Indonesia tetap mampu bertahan menghadapi serbuan ideologi komunis, padahal negara-negara lain banyak yang berguguran. Jawaban yang dimunculkan adalah karena bangsa Indonesia memiliki ketahanan nasional, khususnya pada aspek ideologi. Gitu ya. Belajar dari pengalaman tersebut, dimulailah pemikiran tentang perlunya ketahanan sebagai sebuah bangsa. Pengembangan di atas pemikiran awal di atas ini semakin kuat setelah berakhirnya gerakan 30 September atau PKI ini pada tahun 1968. Pemikiran di lingkungan SSKAD tersebut dilanjutkan oleh Lemhanas atau Lembaga Pertahanan Nasional dengan dimunculkan istilah kekuatan bangsa. Pemikiran Lemhanas tahun 1968 ini selanjutnya mendapatkan kemajuan konseptual berupa ditemukannya unsur-unsur dari tata kehidupan nasional yang berupa ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan militer.
Pada tahun 1969 lahirlah istilah ketahanan nasional yang intinya adalah keuletan dan daya tahan suatu bangsa untuk menghadapi segala ancaman. Kesadaran akan spektrum ancaman ini lalu diperluas pada tahun 1972 menjadi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan atau ATHG gitu ya. Akhirnya pada tahun 1972 dimunculkan konsepsi ketahanan nasional yang telah diperbarui gitu ya. Pada tahun 1973 secara resmi konsep ketahanan nasional dimasukkan ke dalam GBHN yakni TAP MPR nomor 4 garing MPR garing 1978. Dan berdasar perkembangan tersebut kita mengenal 3 perkembangan konsepsi ketahanan nasional, yakni ketahanan nasional konsepsi 1968 gitu ya, ketahanan nasional konsepsi 1969 dan ketahanan nasional konsepsi 1972. Menurut konsepsi 1968 dan 1969, ketahanan nasional adalah keuletan dan daya tahan. Sedang berdasarkan konsepsi 1972, ketahanan nasional merupakan suatu kondisi dinamik yang berisi keuletan dan ketangguhan. Jika dua konsepsi sebelumnya mengenal Hippolyson atau ideologi politik ekonomi sosial militer itu ya, sebagai Pancagatra, konsepsi 1972 memperluas dengan ketahanan nasional berdasar asas Astagatra atau 8 gatra. Konsepsi terakhir ini merupakan penyempurnaan sebelumnya dalam Haryo Mataraman dalam Panitia Lemhanas tahun 1980. Perkembangan selanjutnya, rumusan ketahanan nasional masuk dalam GBHN sebagai hasil ketetapan MPR, yakni dimulai pada GBHN 1973, GBHN 1978, GBHN 1983, GBHN 1988, GBHN 1993, sampai terakhir GBHN 1998. Dan rumusan GBHN 1998 sebagaimana telah dinyatakan di atas merupakan rumusan terakhir sebab sekarang ini GBHN tidak lagi digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pembangunan. Nah, sekarang ini sebagai pengganti garis besar haluan negara adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN yang pada akhirnya merupakan penjabaran dari visi misi dan program presiden terpilih. Misalnya dokumen RPJMN 2010-2014 yang tertuang dalam Peraturan Presiden RI nomor 5 tahun 2010. Pada dokumen tersebut tidak lagi ditemukan rumusan tentang ketahanan nasional, bahkan juga tidak lagi secara eksplisit termuat istilah ketahanan nasional. Namun demikian, jika kita telusuri naskah RPJMN 2010-2014 masih dapat kita temukan kata-kata yang terkait dengan ketahanan nasional, misal istilah ketahanan pangan. Dan menilik bahwa rumusan ketahanan nasional tidak ada lagi dalam dokumen kenegaraan karena GBHN tidak lagi digunakan. Apakah dengan demikian konsepsi ketahanan nasional tidak lagi relevan untuk masa sekarang? Dengan mendasarkan pengertian ketahanan nasional sebagai kondisi dinamik, bangsa yang ulet dan tangguh dalam menghadapi berbagai ancaman, maka konsepsi ini tetaplah relevan untuk dijadikan kajian ilmiah. Hal ini disebabkan bentuk ancaman di era modern semakin luas dan kompleks, bahkan ancaman yang sifatnya non-fisik dan non-militer ini lebih banyak dan secara masif amat mempengaruhi kondisi ketahanan nasional. Misalnya ancaman datangnya kemarau yang panjang suatu daerah akan mempengaruhi kondisi ketahanan pangan di daerah yang bersangkutan. Ketahanan nasional tetap relevan sebagai kekuatan penangkalan dalam suasana sekarang maupun nanti, sebab ancaman setelah berakhirnya Perang Dingin lebih banyak bergeser ke arah non-fisik, antara lain budaya dan kebangsaan dalam Sudrajat tahun 1996. Inti ketahanan Indonesia pada dasarnya berada pada tataran mentalitas bangsa Indonesia sendiri dalam menghadapi dinamika masyarakat yang menghendaki kompetisi di segala bidang. Hal ini tetap penting agar kita benar-benar memiliki ketahanan yang benar-benar ulet dan tangguh. Ketahanan nasional dewas ini sangat dipengaruhi oleh kondisi ketidakadilan sebagai musuh bersama dalam Armawi 2012. Konsep ketahanan juga tidak hanya ketahanan nasional, tetapi sebagai konsepsi yang berlapis atau ketahanan berlapis, yakni ketahanan individu, ketahanan keluarga, ketahanan daerah, ketahanan regional, dan ketahanan nasional dalam Basri tahun 2002. Ketahanan juga mencakup beragam aspek dimensi atau bidang, gitu, misal istilah ketahanan pangan dan ketahanan energi, istilah
istilah demikian dapat kita temukan dalam rumusan RPJMN 2010 sampai 2015. Dengan masih digunakan istilah-istilah tersebut, berarti konsep ketahanan nasional masih diakui dan diterima. Hanya saja ketahanan dewasa ini lebih difokuskan atau ditekankan pada aspek-aspek ketahanan yang lebih rinci. Misal ketahanan pangan dan ketahanan keluarga. Dan sekarang ini wajah ketahanan yang lebih ditekankan adalah ketahanan sebagai kondisi ya. Oleh karena itu penting bagi kita untuk mengetahui dalam kondisi yang bagaimana suatu wilayah, negara atau daerah memiliki tingkat ketahanan tertentu. Tinggi rendahnya ketahanan nasional amat dipengaruhi oleh unsur-unsur ketahanan nasional itu sendiri. Unsur-unsur tersebut dalam pemikiran Indonesia dikenal dengan astagratra yang berarti 8 unsur, elemen atau faktor. Sekarang ini lembaga ketahanan nasional sebagai lembaga negara yang mengembangkan konsep ketahanan nasional Indonesia dan membuat badan khusus yang bertugas mengukur tingkat ketahanan Indonesia. Badan ini dinamakan Laboratorium Pengukuran Ketahanan Nasional sebagai bagian dari Lemhanas RI untuk menggali sumber lebih jauh. Nah, nanti silakan Anda cek websitenya ya di www.lemhanas.go.id. Nanti bisa Anda lihat informasi apa saja yang bisa Anda peroleh. Baik, terima kasih untuk hari ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.